Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang sudah pernah hadir pada kegiatan kita hari ini, yaitu agenda kegiatan refleksi dan analisis rapat pendidikan beserta penetapan kinerja PMM atau RHK pada kinerja PMM untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024. Kita sebagai guru tanpa terkecuali baik itu ASN maupun 2 poin itu setara dengan sesuai ekspektasi ya. Namun kita berharap lebih dari itu 34, 36 dan seterusnya supaya dia melebihi atau di atas ekspektasi atasan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga memilih mengisi tugas tambahan jika Bapak Ibu memiliki tugas tambahan di sekolah, dan itu juga nanti diinput dalam RHK kita untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024. Baik Bapak Ibu, saya mulai dengan menyampaikan rapor pendidikan SMP 14 Ujung untuk tahun 2024. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin bertanya, sudah pernah Bapak Ibu membuka secara mandiri rapor pendidikan kita? Belum ada ya? Nah, sebenarnya ini rapor ini bisa diakses oleh Bapak Ibu semuanya, bukan hanya kepala sekolah maupun operator. Dengan syarat Bapak Ibu itu loginnya menggunakan akun belajar Medi. Ya, nah ini Bapak Ibu kita tampilkan rapor kita. Ya, ini yang pertama itu kemampuan literasi. Kita alhamdulillah sudah hijau, itu angka presentasinya itu 95,5% dengan predikat baik. Ya, dengan predikat baik. Dan capaian ini itu naik 17, itu predikatnya baik, capaiannya naik 0,45. Selanjutnya ada iklim kebinekaan baik juga, capaiannya naik 5,39. Dan terakhir itu kualitas pembelajaran, warnanya aturan dalam juknis dalam PBD, perencanaan berbasis data, bahwasanya kita berfokus kepada jika ada yang merah maka yang merah terlebih dahulu, namun jika tidak ada yang merah turun ke yang kuning, juga seterusnya. Jika nggak ada yang kuning, hijau semua ya, jadi yang hijau dengan turun, apakah hijau dengan kenaikan rendah. Ini ada angkanya, kemudian artinya sudah ada sini. Untuk indikatornya ada kompetensi membaca teks sastra, capaiannya 73,05, di sininya naik. Kemudian indikator lain yang mempengaruhi itu kualitas pembelajaran, capaiannya 64,44. Kemudian kondisinya itu naik juga. Ini rapor tahun kemarin, tahun 2023 77,8, sementara tahun ini 92,56. Jadi ada selisih 17,8. Itu contoh analisis dari rapor satuan. Di sini berdasarkan guru, ini diambil berdasarkan kondisi rapor pendidikan sekolah kita. Jadi ada yang pertama itu muncul adalah kualitas pembelajaran, yang dianjurkan kita untuk mengisi di RHK kita tuh pilihannya adalah untuk kualitas pembelajaran. Ya. Di sini ada berapa kemarin ini? 8 atau 6 ya. Yang pertama itu ada penerapan disiplin positif. Yang kedua, keteraturan suasana kelas. Kemudian yang ketiga ada umpan balik konstruktif. Yang keempat, perhatian dan kepedulian. Yang kelima, ekspektasi pada peserta didik. Selanjutnya aktivasi interaktif. Yang berikutnya
instruksi pembelajaran, dan terakhir instruksi yang adaptif. Nah, dari yang 8 itu semua merupakan subindikator dari kualitas pembelajaran kita yang masih kuning. Kemudian yang keempat, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Yang kelima, aktivasi kegiatan komunitas belajar. Yang kelima, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Yang berikutnya, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Selanjutnya, aktivasi kegiatan komunitas belajar. Dan terakhir, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Jadi maksudnya dalam kegiatan ini Bapak Ibu, baik RHK kepala sekolah itu nanti linear atau selaras dengan RHK Bapak Ibu, dan nanti mengacu kepada perbaikan rapor pendidikan kita. Jadi rapor pendidikan kita tadi yang kuning itu adalah kualitas pembelajaran. Sekarang mari sama-sama Bapak Ibu kita lihat yang RHK guru tadi, karena saya pikir itu akan sama semuanya rupiah, karena patokan kita rapor pendidikan kita. Itu kalau dibandingkan dengan sekolah lain itu akan berbeda, karena rapor sekolah lain itu bisa jadi kualitasnya hijau, yang lainnya kuning atau merah. Kalau sini kan dia rekomendasikan apa Pak, kalau pembelajaran apa? Ya. Mestinya prioritasnya tidak ada pilihan sesuai ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya. Sesuai kebutuhan masing-masing teman-teman kita. Kalau Gimana bagusnya? Sama makanya kita disuruh apa? Ya. Ini sesuai dengan rapor kita, Bu. Ini apanya? Rekomendasi dari kementerian ini gitu. Boleh. Boleh. Yang silakan sampaikan pendapat Bapak Ibu, tentu dengan argumennya apa gitu kan, seperti itu. Kalau saya memang mengarahnya ketiga ini, karena ini berkaitan langsung sama pembelajaran. Kalau maunya Bapak Ibu ingin ganti yang di periode awal kemarin kan instruksi, sekarang kita ganti maunya aktivitas interaktif. Jadi seperti itu. Tapi intinya kan tetap sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sepakati untuk RKK kita. Itu Pak Ibu. Kenapa saya mengarahkan ke arah sini Pak Ibu? Karena saya melihat, menilai, mengevaluasi, merefleksi untuk yang periode Januari Juni kemarin, saya merasakan bahwasannya pencapaian kita itu belum maksimal. Ya. Kita akan mengacu kepada kualitas pembelajaran. Kita pilihannya instruksi pembelajaran. Tapi dari segi evaluasi saya sendiri Pak Ibu, kita belum maksimal juga di arah situ. Jadi sesuai dengan rapor kita, kalau yang kuning itu kan kualitas pembelajaran. Karena saya berpikir kalau kita mau milih disiplin positif semua bagus, tapi itu mengarahnya kepada karakter. Karakter kita udah baik, hijau. Jadi kita harus ke arahnya di kualitas gitu. Ya. Karena itu yang kuning, kecuali hijau semua, ya kita bebas kan. Kalau mau memilih gitu kan. Jadi sekarang ini memang kita fokusnya kepada kuning dulu gitu. Dan tiga bawah ini. Ya, kalau yang tiga ini memang Bukan balik perhatian yang dua kerja. Untuk refleksi itu Pak Ibu, yang untuk yang periode Januari kemarin itu apa kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang perlu diperbaiki, atau kita kan refleksi itu kan berarti sama merenung apa yang kita lakukan kemarin itu mana yang kurang, mana yang lebih. Tolong bantu Pak Ibu, kan Bapak Ibu yang melaksanakan gitu kan, sampaikan apa yang menjadi kekurangan kita di pelaksanaan periode Januari Juni kemarin terkait dengan pilihan RHK kita. Untuk diri kita sendiri waktu observasi itu atau untuk keseluruhan Pak? Ya, untuk keseluruhan untuk dibuat Introspeksi ya. Ya. Kan bisa. Kemudian yang kedua mungkin saya salahnya kemarin itu di pembagian kelompok. Saya membagi peserta didik itu dalam satu kelompok itu terlampau banyak gitu. Harusnya dikurangi sedikit gitu. Jangan terlampau banyak dalam membagi kelompok itu. Jadi anak-anak tidak bekerja sama dalam kelompok. Jadi
Iya, itu mungkin Pak menjadi umpan balik saya ke depannya. Mungkin saya akan meningkatkan lagi mengenai bahan ajar saya, media serta tugas yang atau apa namanya tadi itu tugas individu untuk peserta didik akan saya buat semaksimal mungkin, tidak hanya mengambil dari buku paket saja. Dan saya akan membagi siswa dalam kelompok yang agak lebih kecil. Mungkin itu Pak refleksi dari saya untuk pembelajaran berikutnya di tahun sekarang ini yang harus saya perbaiki dan menyediakan media yang lebih bagus dalam pembelajaran supaya siswa tertarik dan senang dalam pembelajaran saya. Sekian, terima kasih. Pak Soto, mungkin saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Rita, bahwa untuk mengisikan kelas itu kita tidak bisa melihat bahwa itu senioritas maupun minoritas kan begitu ya Pak ya. Karena kemarin sudah Pak sampaikan bahwa ketika refleksi kita di observasi coachingnya kurangnya antusiasme anak ketika belajar. Ya Bapak mengatakan karena waktu itu saya tidak menggunakan ketika saya memberikan semacam sumatif kepada anak-anak itu tidak menggunakan seperti Kahoot, kemudian Quizy ketika itu. Karena sebelumnya sama dengan Bu Liza, saya tak sempat malam harinya menyiapkan kuisnya seperti itu. Jadi akhirnya kuis itu saya sampaikan dengan tampil fokus di depan, semua anaknya menjadi secara manual. Jadi tidak ada apresiasi antusiasme anak ketika belajar, malah yang lebih. Oke, Ibu, mungkin itu refleksi sudah cukup Ibu. Kita lanjut lagi kembali ke yang tadi Pak Ibu ya. Ya. Supaya kita cepat ya instruksi pembelajaran ya. Iya. Oke. Tapi itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya, kalau yang di tahap 1 kemarin kita oke lah sama-sama kita belajar ya. Untuk kedepannya ini kalau bisa kita nanti besok ini pilih 2. Kan nanti setelah diklik ini kan nanti kan ada pilihan ada 3 sebenarnya. Kalau kita memilih 1 nanti subnya itu ada jadi 3 kan. Nah ini kalau misalnya pilih 2 gitu. Jadi kita nanti ketika observasi itu agak sedikit banyak lah kita seperti amati gitu. Itu aja. Ini 2 minimal. Kemudian pilihan kita instruksi pembelajaran. Dan kemudian Bapak Ibu kalau yang di tahap 1 kemarin itu kita belajar, jadi nggak apa-apa lah kita S1 pengembangan dirinya itu sembarang aja lah, kita nggak ada sertifikat gitu. Nah, karena kita fokus ke sini, jadi kita sama-sama komit sama Ibu. Komitnya bagaimana? Kita memilih yang pengembangan dirinya tentu berkaitan dengan perbaikan pembelajaran kita. Sepakat kan Ibu? Iya. Ya kan gitu nak. Jadi kita memilih ini, kita mencari ilmunya tentang memperbaiki ini kan gitu nah. Ya. Sepakat kan? Sepakat. Paham yuk? Agak berturut keningnya? Enggak. Ini yang mana gitu. Untungnya. Oke, maksud saya gini Pak Ibu, kita pilihannya ini kan instruksi pembelajaran. Pokoknya semua kegiatan pengembangan diri yang berkaitan dengan pembelajaran, itu maksud saya. Silakan nanti bisa pilih di PMM, bisa pilih nanti Bapak Ibu pelatihan di luar PMM ataupun webinar di luar PMM kan. Saya rasa nanti kalau di webinar itu banyak Pak Ibu. Karena kalau kita mau men-scroll ke bawah rasanya nggak habis-habis. Karena tuh komunitas belajar di seluruh Indonesia kan sangat banyak tuh. Karena satu komunitas saja membuat list apanya tuh webinarnya ada 5, 10 bahkan gitu ya. Jadi banyak pagi sampai malam yang berkaitan dengan pembelajaran. Contohnya kalau kemarin kan kita milihnya ini, tapi kita ada milih tentang apa kemarin? Tentang macam-macam lah nak. Ya tentang pengelolaan kinerja ya kan. Macam-macam lah, jadi nggak ada hubungannya sama instruksi pembelajaran. Jadi untuk yang di tahap 2 ini kita harus sama-sama berkomitmen pengembangan diri kita, menambah ilmu kita itu untuk memperbaiki ini instruksi pembelajaran. Jadi Pak Ibu ya sepakat ya? Iya Pak. Selanjutnya lagi. Tanya satu Pak, Ya. ini pertanyaan kawan. Kepala sekolah nih untuk kegiatan hari ini. Halo Pak Ibu. Hai. Ada yang mau disampaikan lagi atau ditanya terkait dengan apa ini? Refleksi, kemudian perencanaan THK. Nanti untuk pengembangan kompetensi silakan Bapak Ibu pilih aja sendiri
bentuknya webinar, bentuknya pelatihan, terserah, atau bentuknya apa tuh kemarin Bu bisa observasi teman sejawat, itu operasional Pak. nah, silakan itu kembalikan ke Bapak Ibu sendiri, itu Mas sendirinya. Minimal 34 atau 36 itu ya, di atas ekspektasi. Kemudian untuk tugas tambahan sesuaikan dengan kondisi Pak Ibu. Yang wali kelas wali kelas, kan? Yang koordinator kedua, yang wakil. Kemudian ini enak. Begitu. Kemudian perlu saya sampaikan juga Pak Ibu. Buka seminar, buka karya, konferensi itu dengan webinar apakah sama bisa kan itu. Tapi kemarin kita menyimpulkan bahwa kalau dia jangkanya 2 sampai 3 JP udah bentuknya webinar kan. Tapi kalau lebih dari 2 sampai apa 2 sampai 3 JP itu sebenarnya ini kan seminar buka karya anak. Nah, itu bukan saya teman-teman itu nggak pertanyaannya gitu. Oke Pak Ibu, dia kalau dia 2 JP itu namanya kan webinar, itu bentuknya sertifikat webinar kan, itu setara dengan 4 poin gitu. Kalau umpamanya Bapak Ibu dapat minimal 24 JP atau 32 JP itu setara dengan 8 poin, biasanya itu dalam bentuk pelatihan, workshop atau IHT sekolah. Masuk loka karya. Itu. Nah kalau kegiatan komel itu kan rata-rata singkat itu. Itu yang 2 JP berarti setara dengan 4 poin. Seminar begini Pak. Ya. Nah, kan jelas sama kita seperti itu kan. Itu. Dia meminta tanya apa? Tadi berapa Pak? Ya. 32 JP berapa poinnya? 8 8 poin. poin. Yang di atas itu lagi tadi berapa Pak? Setahu saya nggak ada lagi tuh orang menyediakan itu, udah terlalu lama itu kalau dia 32 JP itu bisa 4 hari kan. Ya. Terus satu lagi Pak, ada Bapak tadi sampaikan Yuni, Lai SK Guru Penggerak Barat JP. dalam JP pembelajaran tadi kan kita biasanya guru ini memilih satu. Sekarang Rencana SK kita pada periode Juni Desember 2024. Lagi terima kasih. Dan itu dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.